Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Nginjak. Oh ginjak ya. Masa mukulin doang? Nginjek dong. Habis ginjak langsung Adrenalin rush. Enak tuh. Tapi ini udaranya enak sih. Panas gak panas, dingin gak dingin. Selasa pingin nganu nggak sih tuh? Apa namanya? Sunmori. Apa itu semari? Sunday morning ride. Ride apa? Iya, pakai Nge-ride you. Sunday morning ride pakai ini Harley. Yoi. Oke. Harley. Leka Harley ya Rubicon. Oh, Rubicon. Itu bukan, enggak tahu sih itu nge-ride apa bukan ya kalau pakai Rubicon ya. Riding juga sih. Tapi aku milih nge-ride dia sih. Riding dia. Susah. Cabul yang ini sih. Kawan. Nggak apa-apa kan, sama-sama nge-ride kan. Sekarang ini sih, apa namanya? Jadi males nganu aku. Apa jenis bayar pajak. Kenapa itu? Bukannya pajak itu wajib ya? Pajaknya buat beli Rubiconnya ini ya, anak pejabat ya. Aduh, susah rek. Lah anak pejabat itu bayar pajak Rubicon enggak? Wah. Atau rakyat yang bayarin pajaknya? Dari duit rakyat ya guys ya. Oke. Ya gini nih istilahnya kayak ini loh Ton, apa buah pepatah bahasa Jawa. Mana tuh? Anaknya pola, bapaknya keprada, gitu ya kan. Jadi karena anaknya pola sedikit, ya bikin ulah gitu istilahnya. Yang kena getahnya ya ayahnya. Orang tua lah. Orang tua lah ya istilahnya kayak ngono. Ya si MDS ini, Mas MDS, Mas Dendi, Sebut saja. sebut saja namanya kriminal loh. Sebut saja inisialnya Dendi ya. Yes. Kita nggak mau sebut nama, tapi Enggak, ya jangan. boleh aja para pendengar ngomong aja Mas Dendi, Iya, biar bisa di Google. Anggap aja Dendi itu. MDS. Nah, Mas MDS iki ya, Mas sampean iku mbok kalau pinter sedikit itu nggak usah nganu lah. Oh, jadi nggak usah pakai tangan sendiri lah kalau aku lah. Iya, apa? Anaknya pejabat toh. Segampang itu apa mukulin anaknya orang ya kan ya. Kan punya privilege. No, Gak dimanfaatin. nggak dimanfaatin. Mbok yo nganu lah apa namanya pinter sedikit gitu loh. Ya apa ya Mas Dendi ini IPK-nya ya cuma 1. Itu sekolahnya apa universitas ya? Universitasnya kok nerima Mas ya. Itu di tesnya kok bisa masuk gitu loh. Kan privilege. Oh, pakai pelik sip. Ada yang bikin ini tuh apa namanya? Ada yang bikin licin. Pelumas. Oli. Inilah sebabnya teman-teman kalau misalkan mendidik anak-anak itu ya, Bunda Ya, dan Bapak harus diperhatikan ya. Ya. Jadi anaknya itu orang bakal mateni anak wong lah istilah minimal itu. Nyiksa Anaknya orang. Koma loh sampai sekarang. Iya diantemi kepala, diinjek-injek, Diinjek kepalanya, Pak. ditendang kayak bola itu. Dia kan sampai ngomong kayak gini kan. Apa? Lapor anjing. Gue nggak takut kalau anak orang mati ya. Wah, Gila. Sekarang takut? Sekarang mendekam ya. bapaknya minta maaf. Bapaknya minta maaf. Katanya enggak takut. Terus apa namanya? Kekayaannya diperiksa. Orang-orang yang di DJP juga apa namanya eselon-eselonnya ya bingung kabeh. Bakal diperiksa semua. Wah, gara-gara satu anak bodoh ini ya. Aduh, anakku jangan sampai IPK-nya 1. Sudah cukup lah. IPK 1. Punya privilege IPK 1. Tapi kepintaran pengaruh gak sih sama privilege? Ya tergantung ya. Anak punya privilege kadang pinter-pinter kok. Iya. Kayak kenalanku itu juga dia bisa kok kuliah ke Amerika juga meskipun karena duit bapaknya juga. Ya cuma ya dia punya nganu lah apa namanya ya bisa sampai kuliah ke Amerika itu keren sih. Ya, Dia balik-balik ya pasti
harusnya kontribusi lah Sa- ke negara. Woi, ke negara bayar pajak Bayar pajak. Aku sih males. karena nanti dibuat beli. Ruby kan. Eh? Dan kalau kamu lihat apa namanya video-videonya dia di TikTok itu waduh pamer-pamer Harley-Quinn ngopong gitu. Oh ya, dipamerin semua. Waktu dia ini apa namanya bawa cafe racer gitu kan ya sampai yang Mhm. angkat ngono di apa namanya jalan raya. Wah, ngono wis. Duh, arek cilik wis bocil banget lah ngono itu. Tokyo Drift aja pamerinnya ke komunitasnya di tempat sepi yang nggak ada jalan umum kan. Ayo iki malah pakai jalan umum ya kan jalannya orang-orang gitu. Pamer-pameran terus direkam gitu kan. Mm-mm. Jadi ini memang kejadiannya lagi rame ya kan. Apa namanya? Menurutku ya Tong ya. Mhm. It comes down to one thing sih. Apa One issue sih. Apa? Lambene wedok. Oh, Wow. itu apa yang ada sekarang banyak Quran surat Yusuf Apa itu? surat 48. Wanita memiliki tipu daya muslim paling Iya apa benar. bahaya. Mm-mm. Ya semua itu tadi apa namanya ya perempuan itu kan menjadi sumber apa ya? Ya kalau ini sih mastermind sih kalau kataku sih Bisa jadi pemicu. pemicu. Karena Makanya yang cewek harus jaga diri, ya yang cowok ya harus bijak menyikapi benar. apa jenenge lambe wedok. Mm-mm. Ini kan kalau kita apa namanya runut dari kejadiannya ya. Mm-mm. Si Mbak Agnes ini pacarnya si Dendi, Panggil saja Agnes. panggil aja Agnes. Kita nggak mau nyebut nama tapi Iya. ya silakan kita ini aja ya. Kita sensor Kita namanya. sensor namanya menjadi Agnes. Mm-mm. Mbak Agnes ini kayak apa namanya gak terima karena si David ini kalau pacaran nyebar foto nih ta ya apa gitu itu kan ya Oke. gitu tuh. Nah terus akhirnya dia kayak apa namanya ngadu ke pacarnya yang sekarang karena sama si Mas David ini udah putus gitu. Terus sama akhirnya Dendi datang sebagai superhero. Oke, jagoan. Datang sebagai jagoan membela kebenaran dan membela apa namanya Membela nafsu. membela harga diri girlfriendnya Oke. membela harga diri pacarnya orang yang dia sayang. Akhirnya terjadilah pemukulan. Nah ini Tong yang menarik ya Tong ya. Si David ini itu diajak sama Agnesnya itu untuk ketemuan sebenarnya gitu. Sebelum pemukulan. Sebelum pemukulan itu si David kan nggak ngerti ya yang cene apa jenenge pingin ya ketemuan sampai mantan ya kan ya apa sih paling ya ada beberapa yang mau dilurusin gitu kan. Ya. Kalau misalnya kita apa namanya berbaik sangka gitu kan ya. Oh iki mantan kate ketemuan ono apa sih ya paling ya ada apa namanya Minta jatah. siapa tahu dapet jatah mantan gitu. Iya. Ya kan ngono. Berpikirannya sih seperti itu. Iya. Ternyata dapatnya jatah Premium. jatah preman coy. Langsung dibogem coy. Astaga. Yuk, aduh. Ya, itu tadi karena Agnes sih. Iya. Si Dendinya juga ya apa ya sebodoh itu mau mendengarkan kata-katanya Agnes. Ya sebenarnya juga paling kalau kita balik kondisi yang laki-laki bijak nggak masalah lah mendengarkan kata-kata wanita karena wanita pasti sifatnya gitu kan. Iya. Meminta perlindungan, Minta perlindungan bantuan. gitu kan. Apalagi kalau misalkan sudah sampai nyebar-nyebar foto kayak gitu, katanya ini ya. Nah kalau kayak gitu kan ya pasti setiap orang yang menjadi pacarnya atau jadi kekasihnya ngono ya pasti nggak terima. Iya. Maksud aku ya nggak terima. Nggak terima karena aku nggak dikirimin. Ya masa kate jarek. Ya nggak apa-apa. Mungkin nang mantan. Mas enak mas biar mas. Ucup pusing saya Mas. Dia ngomongin ngene tuh. Lewes pinter aja tak kaget ya Mas ya. Iku aku sing ngajari. Les-lesanku iku. Iku lulusanku iku Mas. Woi. Coy. Nanti itu kan tercipta keharmonisan kan. Bisa kayak gitu. Nah, kalau dia bijak sih seperti itu ya. Mungkin.
Itu sama-sama bejat sih sudah. Ya lah misalnya nggak terima kan ya iso nganu lah Omongan dulu. ngomong Ngobrol. temenan nggak terima ya kan iso bayar uang. Iya. Ada loh apa namanya sindikat orang-orang expendables yang berani Hitman. iya yang berani untuk mukuli orang dan berani untuk masuk penjara Kambing. bolak-balik gitu itu ya anaknya pejabat rek Iya, masa palingnya mau menunjukkan sosok ayah benar melindungi kan. apa namanya insting ayahnya keluar. Iya. Insting daddy. Aku harus melindungi. Seberapapun kejahatan itu akan aku lindungi aku daddy. Ya gila. Dan di video direkam. Iku apa enggak nganu ya apa psikopat enggak sih? Direkam loh. Berarti kan dia memang apa namanya sudah punya niatan untuk nyiksa arek iki ngono dan di video itu kan dia pingin ngeliatin kalau dia itu orang yang lemah dan gimana gitu kan yang akhirnya jadi perbincangan di sekolahnya atau gimana gitu kan ingin menurunkan harga dirinya atau gimana gitu kan ya. Kan dia psikopat ya jadi itu. Is ono rencana untuk ngelek-ngelek arek iki menjatuhkan anak ini. Menjatuhkan korbannya benar-benar. Dan begini loh. Mati lo anjing. Gue gak takut. Sekarang takut. Oh, saiki jangan sampai sabunmu jatuh. Sekarang nak, kamu di penjara. Jangan sampai sabunmu jatuh. Ya di penjara itu kan banyak orang jagoan itu. Itu kalau ada orang yang bijak di penjara gara-gara kayak gitu dikuantemi. Kalau aku baca ya Tong ya, orang-orang di penjara itu paling nggak suka itu 3 orang. Pemerkosa, pedofil, sampai wong-wong sing anak-anak pejabat. Pasti. Iku sing paling jadi sasaran sih. Ya. Minimal itu dibully. Ya. Minimal itu dibully. Maksimal ya sabun jatuh. Ya. Mental illness langsung keluar dari penjara. Aduh keluar penjara gak pingin balik mana sumpah. Aku tidak punya harga diri, aku kotor. Aku sudah tidak suci, mama. Kalau aku sendiri sih nggak tahu ya kalau misalnya wong-wong nek penjara itu kayak apa strukturnya gitu, struktur organisasi struktur sosial ya apa gitu. Cuma kayaknya yang 3 paling bawah itu ya itu tadi pedofil, pemerkosa sampai dengan pasti dibuang anak pejabat. Ya, karena apa ya? Karena kayak gitu aja masuk penjara. Iya. Kan setolol itu kan. Boyo tadi anak itu aja tolol-tolol. Iya, anak pejabat ngelakuin kayak gitu masuk penjara. Aduh, gimana sih? Mana uang bapakmu? Lakukan dong. Tadi katanya nggak takut. Iya. Keluarkan jurusnya. Tapi paling sebentar lagi sih. Sebentar lagi kelihatan hasilnya. Iya, ya, mari kita lihat aja sih progresnya sih kalau kataku sih. Mungkin kan awal-awal ya, padahal nanti di dalam situ ya enggak tahu ya. Enggak tahu. Berkelakuan baik dikasih waktu 10 tahun. Atau ya apa namanya adalah kayak support dari orang tuanya akhirnya penjarane punya TV, punya PC. Dapat HP. Akhirnya dari TikTokan di penjara ya padha ae lah koyo apa jenenge. Kayak kos-kos. Kayak ngekos aja numpang makan gratis di situ, Bro. Mangannya enak ya kan. Makan gratis dikasih ada ayam, ada tahu tempe. Astaga. Ini gimana? Masih aku ya pengen sih di penjara kayak gitu. Hotel. Di penjara sing hotel. Ya, soalnya kan kalau kita di penjara kan otomatis makan gratis kan, harus dihidupi sama kepolisian dong, nggak mungkin nggak dikasih makan. Nutrisi kita terjamin. Meskipun berebutan teman-teman penting sudah dikasih jatah. Mau sampai perutmu atau tidak bukan urusannya lagi. Tapi ya gimana ya, dia itu sih tadi harusnya sih dia pinter, bisa pakai apa ya,
orang ketiga tunggal lah. Kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak Jamak. yang bisa expendable itu tadi. Kalau aku sih kasihan ayahnya ya, gimana ya. Ayahnya kan nggak tahu menahu soal apa namanya kayak masalah anak-anaknya gitu itu. Iya. Cuma tahu-tahu anaknya ternyata mukulin orang. Gimana sih perasaanmu tuh ya? Pulang dari rumah dapat kabar anakmu mari ngeplaki anak wong sampai koma. Kalau aku sih lihat dulu kenapa kok dipukulin sampai koma. Masalahnya dulu kenapa? Oke. Kalau aku pribadi ya, Bang. Terus kalau memang anaknya sendiri yang salah, kuantemi balik. Iyalah. Baru selesaiin secara kalau aku ndak ambil pusing. Ini tuh sebenarnya masalah apa jenis? Bukan masalah besar loh kan. Masalah cewek. Iyalah. Iya, ngono itu. Ya masih sampai ngantemi anak wong koyo ngono itu kan terus sampai direkam sesadis itu dia apa namanya nginjak kepalanya anaknya orang gitu. Kayak bola anjir, mbok kira penalti. Itu satu orang itu pasti itu kemungkinan kayaknya sih dikeroyok gitu pasti. Jelas. Maksudnya lebih dari satu orang lah yang mukulin. Kalau kelihatannya dari video itu ada 2-3 orang laki-laki gitu kan ya. Iya. Ya namanya juga orang ya niatan mau ngeplaki uang ya kan ya. Nggak mungkin sendirian sih kalau kataku sih. Pasti bawa temen sih. Ciut juga dia pasti. Iya. Apalagi yang dibawa yang dipancing itu kan mantan gitu kan. Mantane pacare gitu. Ya. Yo lek ketemu ambek mantan pacar ya apa sih kabeh gitu kan. Pasti kita lek secara maskulin ya apalagi anak-anak kecil kayak gini yang masih bocil kayak gini itu pasti koyo gagah-gagahan ngono. Oh, pasti. Ketok lah. Ini loh. Kilo aku nggak Rubicon kan nggak apa sih. Weh. Susah aku hanya membawa amal dan dosa. Nggak bisa jepit ya. Jadi kroyok bro, terus yang kroyok punya apa ya pendidikan bela diri yang lebih tinggi dari warga sipil kan? Harusnya sih ya, kalau soalnya dia dengar di kabar burungnya kan sekolah taruna, sekolah sing apa jenenge ya militer, sekolah militer, akademi pertahanan. Ya udah dikasih apa minimal sih dikasih dasar-dasarnya bela diri. Ya. Lah sampai iki iso ngeplak anak wong sampai kate mati. Iya. Ya jelas lah kalau itu. Aduh susah. Itu tapi salah orang tuanya juga gak sih? Apa kalau menurutku iya. Seret-seret. Menurutku sih iya. Lah orang tuanya kan karena orang kaya ya. Sepertinya sih mendidik anak itu seperlunya gitu kan. Pokok dikei duit, pokok dikei opo ngono akhirnya dia apa namanya? Bahagia. Padahal ya nggak segampang itu. Kebahagiaan anak itu nggak cuma dari duitnya gitu. Iya, secara umum. Tapi akhirnya dia nggak dididik yang mana yang benar, yang mana sing salah ngono ambek wong tuane. Padahal itu yang penting gitu. Al ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertamanya anak. Gitu. Kalau misalnya anaknya ditinggal-tinggal kayak ngono, nggak usah ibu, bapak lah. Ya orang anak-anak emang nggak akan tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Apalagi dia punya privilege sebagai orang. Ya seperti yang kita bahas tadi ya, Ya. Orang privilege itu harus sadar diri. Ya. Kalau kamu punya privilege yo, ngerti yo ngono. Mbok yo punya tepos liro sih kalau katanya orang Jawa sih. Tepos liro itu kayak merasakan apa yang orang lain rasakan. Put yourself in someone else's shoes. Punya empathy. Punya empati. Please. Mbok yo opo gitu. Akhirnya karena gara-gara kasus kayak gini ini kan sing keblowo sak negara. Iya. Satu Kemenko kebakaran jenggot. Dirjen pajak bingung kabeh. Periksa. Aku punya ini sih saudara di perpajakan gitu kan. Kementerian pajak gitu.
Aku belum tanya sih gimana apa Mhm. namanya kasus-kasus kayak gini sih. Cuma nanti kalau sudah ketemu insya Allah tak tanya-tanya gimana sih waktu itu Mbak bakal nganu nggak sih apa rame nggak sih Mhm kantor mhm mhm. kantor rame nggak sih? Oh, Aku pengen ngerti aku. iyalah itu, apa ya, kayak apa, lifetime story yang keren aja sih kalau dibuat didengerin itu. Kalau sepupuku ini kebetulan orangnya nganu sih apa namanya memang Kementerian Pajak gitu kan ya. Mhm. Cuma dia itu punya anak, ya itu tadi, eee, tipikalnya anak-anak yang ditinggal sama orang tuanya kerja gitu tuh. Mhm. Akhirnya tinggalnya cuma sama pembantu gitu tuh kan Mhm. ya. Ketemu sama orang tuanya itu cuma berapa jam, Pas tidur pasti doang. itu doang gitu tuh. Tapi alhamdulillah waktu aku berkunjung ke sana itu, dua orangnya itu, bapak ibunya itu selalu apa ya, mengistimewakan waktu mereka gitu itu untuk anak-anak. Pas ada Untuk kesempatan anaknya gitu. gitu. Karena memang anaknya tinggal cuma satu juga kan di Mhm sana. mhm mhm. Akhirnya ya gimana gimana kita punya waktu yang terbatas ini dimaksimalkan sama anak Iya, gitu. Aku salut sih sama orang yang kayak gitu. Daripada orang yang ngasih anaknya duit doang, fasilitas, fasilitas semuanya ya dikasih gitu tuh. Tapi nggak memperhatikan gimana mereka tumbuh kembang. emosi. Emosinya gimana, ya apa namanya, unggah-ungguhnya Iya. gimana, dia itu sopan nggak sih ke tetangga, ke Mmm. apa namanya, guru-gurunya, ke Mhm. teman-temannya gimana, diperhatikanlah minimal gitu tuh. Bukan karena kamu punya duit, kamu akhirnya ngasih, apa namanya, segala yang anakmu pingin ngono. Ngasih akses aja tapi "Pa nggak minta dijelasin. iPad," dikasih, "Pa minta Nintendo Switch," dikasih. Dia tumbuhnya ya tumbuhnya anak online ya apa sih, Tanpa tanpa limiter, tanpa limiter. tanpa batasan. Kebetulan Mas Dendi iki kudu arek sing privilege apa jenenge stay di rumah saja tidak. Oh, Dia suka motor gitu kan ya, akhirnya oke. pamer-pamer motornya, pamer-pamer ininya, apanya, Rubiconnya jalan ke Bromo dia foto di depan Rubicon, wes iya ya sing paling duwe duit. Anjay, Ternyata nyewa itu gimana itu? bukan nyewa sih, Beneran punya? memang beneran punya dia, Oh. tapi pajaknya mati. Telat, sorry, Telat. telat. Orang pajak bayar pajak telat itu gimana itu Ayo lho, ceritanya? Eh, kayak ngono lho, ironis sih nggak sih? iyalah, kan apa bebas pajak ya? Nggak bebas lah, dia pasti kena pajak juga, apalagi kalau dia pejabat. Iya sih, Pasti, apa namanya, lebih besar dia kena pajaknya. masa sih? Nah, kalau sekarang tunggu, misalkan, apa namanya, kita udah tahu kelakuannya pejabat-pejabat pajak dan apa koyo ngono ya kan. Heeh, Imbasnya pasti ke rakyat. iyalah. Rakyat nggak percaya sama pemerintah, Ujung rakyat nggak mau bayar pajak. mhm, Padahal dulu itu kal bukan dulu sih, ya apa namanya, sekarang-sekarang sih kalau menurutku sih, mhm, mindset-nya orang itu sekarang mulai dirubah gitu kan, apa mhm. namanya, kayak kemarin-kemarin 2020, 2021 gitu tuh, aku tuh bayar pajak, aku tuh bangga gitu, Oh bangga ya, bayar pajak. iklan-iklannya Kalau gitu. aku itu sebenarnya apa namanya, punya hak di apa namanya, di negara ini karena aku bayar pajak dan Punya gimana gitu. kewajib oh ya punya Nah, hak dan kewajiban. kalau misal di ini pun apa namanya, di diskusi online pun kadang itu Mhm, apa namanya, kayak, eee misalkan mendiskusikan sesuatu kayak politik gitu ya kan ya, mhm, lu tuh nggak tahu apa-apa, kayak debat-debat gimana gitu, lu tuh nggak tahu apa-apa, gue tuh yang bayar pajak gitu, gimana-gimana gitu. mmm, Karena aku bayar pajak, aku tahu keadaan negara, oke. maksudnya keadaan negara itu harus kayak gini 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 gitu itu. Apa ya, kayak kayak apa namanya, dengan aku membayar pajak, maka posisiku lebih tinggi daripada kamu. Nah, mindset-nya sih seperti itu kalau Oke, apalagi sekarang-sekarang itu. Nah, semenjak ada kejadian kayak gini, mhm. ya nggak ada ceritanya bangga bayar pajak kayaknya. Ternyata pajakmu dipakai untuk beli Robicon. Bro, bayar pajak kalau menurutku sih ya dari dulu bayar pajak itu nggak ada bangga-bangganya, Bro. Istilah pajak itu kan kaitan erat dengan negatif tuh pasti. Ya nggak mesti sih menurutku sih. Ada juga apa namanya yang, tempat-tempat yang pajak kita itu benar-benar untuk membangun ini, apa namanya,
membangun environment. Menurut Iya, kayak gini loh, Tom, tujuannya kayak bagus. ya tujuannya bagus. Kayak di Solo misalkan, Mhm, eee, itu yang namanya railway, mhm, MRT, dan MRT-nya itu sudah kemana mana juga di seluruh, mhm, Solo juga itu sudah masuk gitu tuh. mhm, Itu kan dibangun dengan pajak kita gitu kan. oke, Artinya kita, tahu dari mana sih dari mana, kemana sih duit kita itu jalan gitu kan. Kita oke, memberikan, sebagian dari duit kita ke pemerintah untuk dijadikan fasilitas. oke, Itu kan paling minimalnya ya kan. iya, Dan akhirnya jadi. Kira-kira apa jadinya? MRT kayak oke, gini. Atau kalau misalkan di Malang jadi MCC, Malang Creative Center, oke. meskipun nggak kegawe. Atau jadi ini awalnya Malioboro dadaan. Minimal apik lah, Papingan. pavingannya minimal lah, minimal oke. Astaga. Terus kalau kalau yang aku ini, apa namanya, yang aku suka ini ya, ini beneran banget, alun-alun ini Mhm, sekarang sudah lebih bersih, alun-alun Malang. Kalau dulu kan orang-orang jualan di dalam iya. itu, katanya sampai ada apa jenis kulit-kulit jagung, kulit-kulit kacang ngono iku nek ndi-ndi kumuh pol, sumpah Sudah iki mulai beneran. dibenahi ya? Sekarang sudah dibenahi, sudah mulai bersih kayak gitu. Itu kan hal yang nyata. Kalau Heeh, duit pajak kita itu ternyata berguna kayak oke. gitu. Kalau menurutku sih ada memang apa namanya, kebijaksanaan bahwa kita itu membayar pajak itu, ada hasilnya, beneran memang. Iya sih. Cuman Oke, sekarang KAI deh, heeh, kereta api. Kereta api dulu kan orang bisa naik-naik ke atas gitu kan. mhm, Sekarang naik kereta api kan kayak naik pesawat, ada AC-nya, ada mhm. dikasih apa namanya, selimut gitu itu. Tapi ada yang nggak ada AC-nya juga. ASEAN semua sih. ASEAN semua. ASEAN semua. Bahkan yang ekonomi pun bisa pakai AC, pakai minta bantal, Mmm, minta selimut, bayar. bayar. Mahal. Bantal 10.000, selimut 10.000. Lah 20.000 dewe. Bawa sendiri kena cas nggak? Bawa dari rumah. Enggak apa-apa kalau bawa sendiri. Enggak Oke. masalah. Bawa makanan, minuman nggak apa-apa juga Enggak ya? apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Ya, Pantry-nya yang mahal. Sego goreng itu 30 tuh. iya. Dan nggak banyak anjir. Ya gimana ya, karena memang nggak ada pilihan gitu kan, karena nggak ada pedagang asongan. Enak juga ndak. E enak, sih gimana lah Ya, ya, makanan makanan kereta ya sebenarnya itu. makanan cepat saji, makanan simpen-simpenan kemarin. Iya. Kalau lihat foto-foto zaman dulu itu ya, kereta api di Indonesia itu Mhm. kayak toilet sumpah, Iya sih, benar. saking kumuhnya. Akhirnya apa namanya, kayak diubah gitu kan, dan diubahnya ya pasti APBD, APBN juga negara. Ya kan APBN pendapatan kan dapat dari mana ya? Dapat dari pajak, apa APBD namanya, nggak tahu juga sih, ya paling paling besar dari pajak, terus dari dari bisnis-bisnis itu kan pendapatan dari pendapatan impor ekspor. PNBP, Heeh. pendapatan negara bukan pajak, itu kan semacam, nggak tahu sih, aku nggak ngerti juga. Tapi yang jadi pertanyaan, Solo ini sorry ya, benarkah Solo, atau ya Solo aja kita ambil, dia bangun MRT ya, MRT ya. bener-bener dari pajaknya Solo doang, tanpa terlibat daerah lain, tanpa sumbangan daerah lain? It's Kalau kalau di atas kertas ya, Tung ya, pasti kelihatannya yang diliput sama media ya pasti dari ini kan pajak pajak daerahnya sendiri gitu kan. mhm, Kalau di bawah keset ya kita nggak tahu, nggak bakal diliput sih. nggak bakal. Cuma Dan kita itu pun pasti apa nih, disembunyikan secara hati-hati kan. Cuman kita bisa lihat kan, kalau nggak salah pendapatan daerah itu bisa kita lihat. Kita tahulah daerah yang mana yang paling tinggi pendapatannya, Iya, iya. dan pasti nyumbang. Iya, pasti pasti. Dan daerah yang tinggi pendapatannya emang punya MRT? Enggak Itu eh, susahnya. kayak di Yogyakarta itu juga pun ya, kalau misalkan kita bandingkan sama pendapatannya apa namanya, pendapatan daerahnya yang UMR-nya kecil Ya, banget ya, mhm, tapi mereka punya site pariwisata yang banyak terutamanya. oke, Setelah itu performance budayanya juga banyak. Itu kan oke, perlu maintenance. Maintenance-nya apa ya, Candi Borobudur ngono iku nggak mungkin mhm, sembarangan ya kan. iya, Dan duitnya ya pasti banyak. ya, Apalagi
kalau ada performance gitu itu di Borobudur kadang ada wayang orang atau apa di Prambanan juga kayak gitu itu. Itu kan duitnya ya pasti wakeh gitu. Kalau misalkan di atas kertas nggak mungkin lah lek APBD ini apa namanya si nganu sendiri apa namanya DIY sendiri kayaknya ya. Iya dong, kita kan tinggal lihat aja apa pendapatannya seberapa. Pasti semua saling bantu nyumbang lah Heeh, intinya. heeh. Cuman yang nyumbang ini juga dibangun atau enggak. Itu yang jadi bikin apa ya? Ironis sedikit. Akhirnya kita berpikir juga sih kira-kira apa namanya ya kembali lagi pajak kita itu jadi apa sih? Ya. Jadi Rubicon satu skor. Oke. Rubicon. Keingat Rubicon jadi males. Jadi Masa tahun ini tak nganu rek apa jenenge tak kosongi. Formulir pajak tuh. Bapak wis NPWP yang nggak pernah tak ambil sih. Ada tinggal ngambil aku NPWP. Bro, tapi kalau nggak punya NPWP, potongan gajimu itu lebih besar. iya tuh benar. Iya. Potongan per bulannya itu lebih besar daripada orang yang punya NPWP. Sebenarnya aku ada, cuma sekarang itu cuma nomor ngatok. Iya. Kartunya itu nggak tak ambil. Nggak dikirim. Enggak. Dikirim lah. Waktu itu aku bikinnya di Jakarta gitu kan. Tahun berapa sih? 2020. Oh, nggak tahu ya. Kalau Nah. tahun sekarang sih dikirim. Dulu itu memang apa namanya? Daftarnya itu online. Tapi untuk pengambilan kartunya itu di cabang masing-masing kota yang di ini. Oh, iya gitu benar. kan. Kadang juga dikirim bisa gitu. Cuma entah kenapa waktu itu akhirnya pilihannya aku malah ini harus ngambil ke kantor pajak yang di situ gitu, di daerahku. Ya kapan-kapan lah nanti. Ya mungkin karena di luar kota itu tadi. Tapi ya akhirnya nggak kegawe juga sih. Dia nggak mau keluar ongkos kirim kan. Iya paling. Udah dibuatin kartu, dikirimin lagi. Naksel aja. Padahal kan masih sisa banyak untuk beli Rubicon. Anjay, Rubicon terus. Adem ya, suwe-suwe. Pokoknya gue adem. Iya, Aku tak apa menghangatkan diri dong. di cup Rubicon. Ya, mentase. Mentase. Ya.